Apa itu hilirisasi digital? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada video ini teman-teman, saya akan membahas sedikit terkait dengan politik. Tapi bukan bermaksud ingin politisasi teman-teman semua, atau bukan juga bermaksud untuk menggiring teman-teman untuk memilih salah satu paslon. Jujur, saya pun sampai saat ini masih netral-netral aja teman-teman ya. Nah, saya kenapa ingin membahas politik karena ada sesuatu yang menarik pada perdebatan kemarin, yang dimana salah satu paslon cawapres itu menyebut tentang hilirisasi digital. Hilirisasi digital akan kami genjot. Kenapa ini penting teman-teman? Karena kita sebagai trader atau yang berkecimpung di dunia investasi pun ini sangat menarik. Apa sebenarnya hilirisasi digital tersebut? Hilirisasi digital sendiri diketahui termasuk dalam visi dan misinya mengenai ekonomi di Indonesia. Nah, Mas Gibran ini menyatakan akan melanjutkan usaha yang sudah diupayakan oleh ayahandanya, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Cawapres nomor urut 2 ini mengatakan bahwa Indonesia harus keluar dari middle income trap. Dan selain itu, hilirisasi dijalankan tak hanya untuk sektor ekstraktif saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Selain itu, Gibran juga menyebut Indonesia harus bersiap diri menuju Indonesia emas. Oleh karena itu, Indonesia harus dilengkapi dengan talenta-talenta yang mempunyai skill di masa depan. Dan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan upaya hilirisasi itu. Apa itu hilirisasi digital? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hilirisasi adalah perbuatan untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Sementara kata digital berhubungan dengan angka-angka untuk menunjukkan informasi atau sistem perhitungan tertentu yang berkaitan dalam menggunakan komputer ataupun internet. Namun selain itu masih banyak PR atau tantangan yang harus diselesaikan. Kalau kelak Mas Gibran kepilih menjadi wakil presiden dan mengimplementasikan gagasan ini. Kali ini kita akan mencoba jabarkan apa aja PR yang perlu dilakukan Mas Gibran agar industri kripto dan blockchain di Indonesia ini semakin maju. Yang pertama yaitu membuat aturan hukum yang ketat. Indonesia sendiri salah satu pemerintahannya yang terbuka dengan kripto. Melalui Permen Perdagangan nomor 99 tahun 2018, bahkan semakin diakuinya kripto di Indonesia. Ditingkatkan aturannya melalui pembentukan bursa kripto yang telah resmi diluncurkan Indonesia pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Yang kedua, edukasi tentang volatilitas market kripto. Nah, salah satu hal yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah edukasi volatilitas kripto yang signifikan bahkan melebihi pasar saham. Dengan pergerakan market yang cepat dibandingkan pasar saham, nilai aset kripto bisa berubah-ubah setiap waktunya dengan sangat cepat. Dan ini juga menjadi PR buat Mas Gibran nantinya untuk memberikan pemahaman masyarakat terhadap market kripto ke depannya. Yang ketiga, yaitu keterbukaan dan kolaborasi pemerintah dengan proyek kripto dan blockchain. Penginformasian kepada masyarakat mengenai keterbukaan pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai proyek kripto terkemuka kelas dunia, misalnya seperti Ethereum, Solana, dan Cardano. Sangat penting untuk memberikan pemahaman terhadap publik bahwa pemerintah memiliki peran yang strategis dalam memfasilitasi perkembangan teknologi blockchain di Indonesia. Dan yang keempat adalah peningkatan pendidikan terutama di bidang investasi. Di Indonesia saat ini sudah terbilang cukup banyak yang melakukan investasi, tidak hanya di pasar saham, tetapi melalui proyek kripto. Dan antusias masyarakat mengenai cryptocurrency ini cukup bagus, terutama di kalangan remaja atau anak-anak muda yang sudah tertarik mengenai perkembangan zaman modern. Pendidikan dan peran swasta dalam pengembangan talenta atau SDM di Indonesia memerlukan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kemitraan yang efektif atau sektor swasta. Pemerintah dan lembaga pendidikan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang pentingnya investasi dan lebih mengerti tentang risiko yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Apa itu cryptocurrency?
Cryptocurrency sendiri adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Jika dalam transaksi pada umumnya bank berperan sebagai pihak ketiga, dalam cryptocurrency tidak ada yang berperan sebagai perantara. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari gagasan Mas Gibran tentang hilirisasi digital ini akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Nah, sangat menarik, tetapi ada sejumlah tantangan yang tentunya signifikan jika kelak Mas Gibran terpilih menjadi wakil presiden. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.